Ini yang akan kita pelajari ya. Nah, aturannya apa atau PSAK apa yang kita pakai untuk AKL, yaitu adalah PSAK 22 tentang kombinasi bisnis, kemudian PSAK 15 tadi yang saya bilang bab 2 investasi pada entitas asosiasi. Ini yang metode equity ya. Kemudian PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri, dan nanti yang banyaknya adalah PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian gitu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Nggak ada ya? Belum, Bu. Nah, kita masuk ke PSAK 22. Apa itu kombinasi bisnis? Bentar. Itu adalah transaksi atau peristiwa lain di mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis ya. Nanti lihat di PSAK 22-nya di lampiran A. Nah, di situ ada penggabungan sesungguhnya atau true merger dan ada penggabungan setara, merger of equal. Kalau penggabungan sesungguhnya itu jadi posisi orang yang bergabung itu ya, yang membeli perusahaan lain itu posisinya lebih tinggi daripada posisi perusahaan yang dibeli, yang merge gitu. Kalau penggabungan setara itu masing-masing perusahaan yang bergabung posisinya selevel, equal. Ya. Itu biasanya kalau yang nomor 1 itu, yang penggabungan sesungguhnya itu A membeli B, B-nya hilang menjadi A. Kalau penggabungan setara itu A, B menjadi C, kira-kira begitu ya. Jadi dua-duanya hilang biasanya, tinggal muncul perusahaan yang baru. Nah, apa yang dimaksud dengan, tadi kan kombinasi bisnis, nah sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Sebentar. Tuh kan nih, siapa nih, kasihan nih Anissa nih ya. Zoom saya keluar masuk terus, jaringannya nggak bagus. Gimana Nisa? Sekarang udah bisa kok, Bu. Udah bisa? Oke. Ya, udah lancar. Oke. Jadi bisnis itu adalah rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota atau peserta lainnya. Sekarang begini, kalau perusahaan satu perusahaan misalnya membeli kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu bisnis bukan? Halo. Bukan. Kenapa bukan? Itu barangnya, Bu. Barangnya. Tapi Asetnya. tapi kalau kita misalnya beli kapal pesiar plus izin pelayarannya, gitu ya, mau melalui kemana-kemananya, artinya plus jalurnya, ya, itu baru bisnis. Berarti kita belinya bisnis kapal pesiar gitu, melewati rute apa gitu. Sama kayak kita beli bis. Ya, kalau kita beli bisnya ya itu aset tetap, tapi kalau kita beli trayek bis plus bisnya ya itu baru bisnis ya. Jadi kita perusahaan beli PO apa, nah gitu. Nah, kalau kita kembali ke kombinasi bisnis di sini intinya apa ya? Perolehan pengendalian, ya enggak? Jadi ada satu transaksi yang melibatkan satu perusahaan, dia memperoleh kendali atas perusahaan lain. Nah, caranya gimana memperoleh kendali? Saya mengendalikan perusahaan lain dengan cara mengalihkan uang kas. Jadi saya kasih uang kas, ya, setara kas atau aset lain, termasuk aset neto yang merupakan satu bisnis. Jadi misalnya saya punya beberapa bisnis gitu ya, jalur bisnis. Saya membeli perusahaan lain dengan cara menyerahkan bisnis saya, jadi kayak tukeran, itu juga bisa ya. Yang kedua, dengan menimbulkan utang, jadi saya nggak bayar pakai kas, saya pakai utangan. Jadi saya menyerahkan misalnya mungkin surat utang atau obligasi. Yang ketiga, saya membeli perusahaan lain, memperoleh pengendalian atas perusahaan lain dengan menerbitkan saham punya saya. Ya. Yang keempat apa? Saya mengendalikan perusahaan lain dengan cara menyerahkan uang kas, dengan cara menyerahkan surat utang,
dengan cara menerbitkan saham saya, plus mungkin saya ngasih lagi tanah atau segala macam lah, pokoknya saya kasihin gitu ya. Nah itu yang nomor 4. Yang nomor 5, tanpa mengalihkan imbalan. Saya nggak ngasih apapun ya, tapi saya bisa memperoleh pengendalian perusahaan lain, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Ini mungkin jarang terjadi ya. Oke. Nah, ini kalau lihat lagi nanti di PSAK 22, ini caranya ya. 1 atau lebih bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi atau aset neto dari 1 atau lebih bisnis secara hukum digabungkan ke pihak pengakuisisi. Paham maksudnya? Kalau entitas anak itu berarti saya membeli saham perusahaan lain dengan jumlah yang cukup besar, lebih dari 50%, sehingga perusahaan itu menjadi perusahaan anak dan saya menjadi perusahaan induk gitu ya. Yang kedua gimana? 1 entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada saya. Tadi misalnya Yudis tadi dia menyerahkan aset neto. Aset neto itu apa sih? Total aset sama total utang ya. Selisihnya kan namanya aset neto, diserahkan ke saya. Atau bukan itu yang diserahkan, tapi yang diserahkan adalah sahamnya ke saya. Jadi udah Yudisnya nggak ada karena diserahkan ke saya. Yang ketiga, seluruh entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada 1 entitas yang baru dibentuk. Jadi saya sama Yudis tadi udah bergabung aja, dua-duanya hilang. Jadi perusahaan lain, perusahaan Milen namanya. Nah, itu disebut sebagai roll up atau put together. Ya. Yang berikutnya apa? Sekelompok pemilik sebelumnya dari salah satu entitas kombinasi memperoleh pengendalian atas entitas kombinasi tersebut. Ini mah hampir sama dengan yang nomor 2 ya. Jadi ada beberapa, tapi sekelompok pemilik sih di sini bukan 1 entitas. Kalau yang di atas kan entitas, kalau ini sekelompok pemilik dari salah satu entitas memperoleh pengendalian. Jadi ada yang lebur juga gitu. Nah kalau yang di atas yang nomor 1 itu nggak ada yang lebur. Jadi ada perusahaan induk sama perusahaan anak. Gitu. Kalau yang 2, 3, 4 itu ada salah satu perusahaannya atau kedua-dua, ketiga-tiga perusahaannya bubar semua. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Bu, maaf Bu, itu maksudnya sekelompok pemilik itu gimana Bu? Sekelompok pemilik sebelumnya berarti apa? Para pemegang saham. Nah, dari salah satu entitas kombinasi memperoleh pengendalian. Jadi kalau yang di atas kan 1 entitas yang bergabung mengalihkan aset neto. Ya, menyerahkan gitu. Kalau ini sekelompok pemilik sebelum, jadi ada perusahaan-perusahaan yang mau bergabung. Nah, sekelompok pemilik sebelumnya dari salah satu tadi A, B, C misalnya. Nah, si A ini dimiliki oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang ini menjadi punya kendali atas perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Oh, baik Bu, baik. Jelas. Jadi lebih kepada kelompok gitu, sekelompok pemilik. Tapi intinya kalau lihat dari sini sih ada 2 ya. Ya enggak? Kalau lihat dari sini ada yang merger, ada yang enggak. Kalau merger itu berarti ada perusahaan yang lebur. Ada yang tutup, diambil alih oleh perusahaan lain. Dan ada yang tidak lebur. Kalau tidak lebur berarti dia jadi anak gitu. Anak itu tidak menyerahkan apa-apa, tapi dia atas kendali. Kalau yang lebur itu aset netonya diserahkan ke kita. Kita itu artinya saya ya sebagai pihak yang mengakuisisi. Kalau yang nomor 1 nggak ada yang lebur, masing-masing jalan, tapi dia jalan dengan pengendalian dari saya, dari induknya. Oke, ada pertanyaan?
Bu izin bertanya, Mm-mm. yang cara memperoleh pengendalian tanpa mengalihkan imbalan itu tadi saya kurang paham, Bu. Contohnya bagaimana ya, Bu? Ini kayak mungkin kayak BUMN lah ya, bergabung gitu aja udah. Nggak ada itu lagi. Si BUMN-nya tidak menyerahkan apapun, pokoknya digabungkan aja. Kan itu bisa. Atas nama suruh pemerintah gabung ya gabung aja. Nggak ada yang dialihkan. Nah, contohnya begitu. Nggak harus Jadi bayar. itu nggak ada kepentingan bisnis di sana, Bu. Adalah ya. Halo. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut. Tujuannya apa? Nanti kalian bisa baca sendiri di situ ya, menghemat biaya, mengurangi risiko, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya, memperoleh aset tidak berwujud, dan alasan-alasan lain. Ya, alasan lainnya karena saya kebanyakan duit, bingung saya mau ngapain, udah saya beli aja perusahaan-perusahaan gitu ya. Halo, menghemat biaya apa? Biaya pendirian perusahaan baru, biaya para manajer ya enggak, kalau perusahaannya banyak ada 3 perusahaan digabung jadi satu kan lumayan tuh bisa menghemat biaya manajernya ya enggak. Risiko apa? Risiko dari perusahaan yang baru, daripada kita mendirikan perusahaan baru mendingan kita gabung aja, cari aja perusahaan yang udah jadi ya. Penundaan beroperasinya perusahaan sama tadi saya bilang lama kalau bikin perusahaan baru. Pengambil alihan oleh perusahaan lainnya. Jadi kalau kita itu posisinya sedang tidak bagus, itu biasanya diintip-intip oleh perusahaan lain mau dibeli. Nah, mau di take over, mau diambil alih. Daripada di take over mendingan saya gabung aja sama perusahaan lain gitu. Karena posisinya jadi beda. Kalau kita mau gabung itu kita posisinya bagus gitu. Tapi kalau kita diambil alih, posisinya jelek ya. Daya tawarnya rendah. Kemudian memperoleh aset tidak berwujud. Oh, jadi saya beli aja perusahaan yang sudah punya paten, sudah punya lisensi. Jadi saya nggak perlu bikin lagi. Tadi alasan lainnya ya itu tadi. Untuk prestise aja ya. Wah, dia caplok sana, caplok sini, beli sana, beli sini. Oke. Nah, strategi kombinasi bisnisnya bisa horizontal, vertikal, sama konglomerasi. Horizontal itu misalnya bank sama bank, Indomaret sama Alfamart, ya. Jadi satu jenis usaha. Kayaknya udah mau habis deh. Vertikal itu misalnya pabrik kapas, perkebunan kapas dengan pabrik pemintalan benang, dengan garmen gitu. Kalau konglomerasi itu ya contohnya kayak MNC, siapa Tanjung tuh siapa Khairul Tanjung, Bakri itu kan kemana-mana apa aja disambar. Nah bentuknya ada akuisisi, stock acquisition, tadi ada merger ya. Akuisisi itu tadi yang saya beli sahamnya. Perusahaan yang dibelinya nggak bubar. Kalau merger perusahaannya, contohkan apa misalnya pabrik kapas ya, itu bisa join dengan pabrik pemintalan benang. Kalau udah pemintalan benang kan mungkin jadi kain, jadi garmen gitu ya. Setelah itu jadi industri perusahaan yang memproduksi baju gitu. Kalau konglomerasi ya tadi contohnya Khairul Tanjung itu dia punya supermarket, dia punya Trans Studio, dia punya itu lain, itu namanya konglomerasi. Oke, sampai mana lagi mana tadi? Izin Bu, sudah bisa share screen, sudah di-allow. Oke. Sampai mana tadi?
Ini tadi ya. Nah, tadi bentuknya bisa akuisisi yang jadinya induk sama anak, merger sama konsolidasi. Merger itu A membeli B jadi A, jadi B-nya hilang. Kalau konsolidasi A bergabung dengan B menjadi C. Jadi A sama B-nya hilang, muncul C. Ya, kalau akuisisi tidak ada perusahaan yang lebur, ya. Semuanya berjalan seperti biasa, cuma yang satu mengendalikan perusahaan yang lainnya, itu akuisisi. Nanti timbul induk dan anak. Nah, cuma kata-kata akuisisi di sini itu dipakai untuk kadang-kadang dipakai untuk pengertian yang luas. Namanya acquired kan, artinya memperoleh gitu ya. Kalau yang di atas tuh akuisisinya dalam bentuk stoknya, sahamnya. Jadi bukan aset neto yang kita ambil alih, tapi sahamnya kita ambil alih. Ya, kita ambil alih sebagian. Bisa juga semuanya 100%. Ya. Nah, metode pencatatan untuk kombinasi bisnis ya. Dulu banget. Nah, itu ada dua, ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan, dan ada metode purchase, pembelian. Nah, metode purchase itu disebut juga dengan cost, ada yang bilang itu cost method, ada yang bilang acquisition method, ada yang bilang purchase method, sama intinya ya. Terus bedanya apa? Pooling sama purchase. Nah, kalau pooling karena penyatuan kepentingan, maka yang dipakai adalah book value. Nah, kalau ya, halo. Nah, metode pooling of interest untuk kombinasi bisnis itu hanya digunakan kalau yang bergabung itu adalah perusahaan dalam satu grup. Contohnya gini, misalnya MNC, tahu MNC? Tahu Bu. Tahu Bu. Hijau yang biasa. Halo, kalau misalnya perusahaan yang punya Haritanu itu loh, apa sih? Trans ya Bu, Transcorp. Itu Haritanu punya MNC Hairil Bu. Tanjung ya. Haritano MNC. Haritanu MNC. Haritano MNC ya Bu. Nah, misalnya ada di grup Haritanu itu perusahaan yang membeli perusahaan yang lainnya, membeli saham perusahaan yang lainnya, atau membeli aset neto perusahaan yang lainnya, maka itu kita menggunakan metode pooling of interest itu di PSAK 38 karena mereka itu membeli tapi dalam satu grup, satu kelompok gitu ya. Sedangkan yang kita pelajari nanti adalah metode purchase, jadi dia tidak dalam satu grup gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Selain itu, konsekuensinya kalau pooling itu menggunakan book value, nilai buku. Kalau purchase namanya beli pasti menggunakan nilai wajar, fair value. Itu bedanya. Sehingga nanti kalau purchase kalian akan mengenal namanya goodwill, ya. Nah, goodwill itu hanya akan ada kalau perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Kalau perusahaan membeli perusahaan lain, itu baru ada cerita goodwill, ya. Nah, jadi nggak bisa goodwill itu timbul sendiri. Goodwill itu harus terjadi karena pembelian perusahaan, penggabungan usaha. Oke, kita nggak belajar poolingnya ya, kita belajar purchase methodnya. Nah, dalam purchase method, jadi ini kita lagi cerita apa sih? Akuntansi untuk mencatat penggabungan usaha di sini di bab 1 dalam konteks merger ya. Oke. Nah, tapi ini untuk metode purchase bukan hanya sekedar merger. Metode purchase itu juga untuk penggabungan usaha kalau kita membelinya bukan aset neto yang kita peroleh tapi saham. Jadi sahamnya ya. Tadi kan bentuknya ada 3 kan? Ada kita beli saham, ada merger yang satunya lebur, ada yang konsolidasi, 2 lebur muncul 1 ya.
Nah, yang pertama di dalam metode purchase itu kita harus mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Ini yang beli siapa nih? Yang mengakuisisi siapa nih? Kenapa harus ada begini? Ya. Nah, siapa yang artinya kan yang akan menerapkan metode purchase itu adalah orang atau perusahaan yang melakukan pengakuisisi. Jadi pengakuisisilah yang harus menggunakan metode purchase. Taunya dari mana bahwa saya pihak pengakuisisi? Nah, pihak pengakuisisi itu adalah pihak yang menyerahkan kas. Jadi yang membeli yang menyerahkan kas, yang menerbitkan saham, yang menerbitkan surat utang untuk memperoleh. Itu pihak pengakuisisi, berarti dia yang harus melakukan pencatatan, ya. Yang kedua, penentuan tanggal, kapan nyatetnya. Itu biasanya tanggal kontrak, tanggal kita datang ke apa namanya? Kalau kita membeli perusahaan itu yang SH itu apa namanya? Notaris, ya. Notaris. Notaris. Notaris, Bu. Tanggal kontrak. Nah, terus dalam metode purchase kita juga mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, kemudian liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi kalau kita akuisisinya di atas 50% beli saham, ya. Jadi kita mengukur aset-aset apa yang kita peroleh, liabilitas apa yang kita ambil, NCI-nya berapa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita menggunakan metode purchase, maka pihak yang mengakuisisi mencatat aset-aset yang teridentifikasi dan utang-utang yang diambil alih menggunakan nilai wajar pada saat tanggal akuisisi. Oke. Kemudian di dalam metode purchase, karena mungkin saya membayar lebih banyak daripada aset neto yang diambil alih atau lebih sedikit, maka di situ akan timbul namanya good kalau kita bayarnya lebih, atau keuntungan dari penggabungan usaha dengan diskon, namanya bargain on purchase gitu. Sampai situ dulu, ada pertanyaan nggak? Ini secara umum bukan hanya sekedar untuk merger ya. Kalau kita untuk untuk beli saham juga ini berlaku. Ada pertanyaan sampai di situ? Maaf Bu, izin bertanya. Hmm. Kan tadi kan itu udah ada dibahas ya Bu. Tadi kan imbalan itu ketika lebih besar daripada nilai wajar aset neto itu kan menjadi goodwill ya Bu. Tapi tadi Bu baru bilang juga kalau misalnya imbalan itu lebih kecil daripada nilai wajar aset netonya akan menjadi gain on bargain purchase ataupun goodwill negatif. Kenapa ya Bu kalau misalnya dia jadi goodwill negatif gitu Bu? Kenapa dia jadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi gitu Bu? Sedangkan kan kalau misalnya di imbalan lebih besar kan itu jadi goodwill, jadi nama baik perusahaan. Tapi kenapa ketika imbalan lebih kecil itu malah menjadi keuntungan juga bagi pihak pengakuisisi Bu? Terima kasih Bu. Oke, kan gini, kalau metode purchase, saat saya membeli, mau membayar, mau memberi imbalan, kan saya menghitung tuh aset-aset dia itu fair value-nya berapa, utang-utang dia fair value-nya berapa gitu kan ya. Sehingga dapatlah aset neto itu kan yang kita bayar pakai fair value, ya enggak? Jadi uang yang saya berikan atau surat utang atau surat equity yang saya berikan ke dia, itu kan dialokasikan ke berbagai akun, ya enggak? Pakai apa? Pakai fair value kan? Jadi si perusahaan yang kita beli itu kan book value-nya berapa, fair value-nya berapa. Nah, itu kita alokasikan ke fair value. Loh kok ternyata masih lebih. Nah, berarti kan saya itu membayar untuk aset yang tidak bisa saya identifikasi. Saya nggak tahu, pokoknya di mata saya perusahaan ini bagus, makanya saya berani bayar lebih. Nah, saya tidak berhasil untuk mengidentifikasi ini untuk apa. Nah, kalau tidak ada aset yang tidak bisa diidentifikasi, itu namanya goodwill. Jadi beli harta sebetulnya, tapi nggak kelihatan, saya nggak tahu, makanya namanya goodwill gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kurang, bayarnya kurang, ya, saya banyak kok bayar lebih murah gitu. Nah, kalau dulu ya sebelum
sebelum ada aturan baru dulu banget. Saya pernah ngajar. Itu masuknya namanya negatif goodwill. Gitu. Negatif goodwill itu perlakuannya bagaimana? Negatif goodwill itu perlakuannya dialokasikan ke berbagai akun yang fixed asset ke fixed asset. Jadi fixed assetnya si perusahaan yang kita beli itu dikurangi, diturun-turunin gitu. Jadi karena fair value-nya sebetulnya nggak segitu. Logis nggak? Dibilang misalnya building fair value-nya sekian, tapi saya berani bayar lebih murah dan dia mau. Artinya kan buildingnya nggak segitu. Kalau dulu ya. Jadi si aset-aset perusahaan yang sifatnya fix artinya jangka panjang itu dikurangi dulu dengan negatif goodwill. Jadi negatif sampai dia jadi nol. Nggak ada nilainya gitu. Sisanya baru ke laba gitu. Dulu ya. Tapi sekarang enggak. Artinya kalau misalnya kita bisa bayar lebih murah, pinter nawar dong kita. Nah, berarti saya laba gitu. Ini yang agak aneh ya. Tapi memang aturannya seperti itu. Kalau saya berani bayar mahal, berarti saya membayar aset yang nggak kelihatan, nggak bisa saya identifikasi. Jadi saya punya aset gitu. Tapi kalau saya berani bayar lebih rendah dan dia mau, berarti saya laba. Gitu ya. Kalau dulu dia negatif goodwill, kemudian negatif goodwill-nya dialokasikan ke berbagai fixed asset yang dia peroleh. Gitu. Jadi sebetulnya menurunkan menurunkan fair value beberapa akun dari perusahaan yang kita beli itu kalau dulu. Sekarang nggak boleh lagi. Oke, lanjut. Izin bertanya lagi, Bu. Misal perusahaan yang diakuisisi itu memiliki goodwill, apakah goodwill milik perusahaan yang diakuisisi itu akan jadi goodwill atau termasuk aset nanti yang dinilai wajarkan itu, Bu? Enggak begitu. Jadi misalnya gini, saya membeli perusahaan yang di mana perusahaan itu juga dulu pernah membeli perusahaan lain gitu kan? Iya, Bu. Kan goodwill itu hanya akan timbul kalau perusahaan itu melakukan business combination, melakukan penggabungan usaha, gitu kan? Jadi kalau misalnya saya membeli perusahaan yang perusahaan itu dulu sudah pernah bergabung dengan perusahaan lain, jadi dia punya goodwill. Terus saya beli, ya. Tadi syaratnya gimana? Syaratnya nih, saya mengukur nih pihak yang mengakuisisi mencatat aset teridentifikasi yang diperoleh yang diambil alih dengan nilai wajar. Pertama kan mengukur aset teridentifikasi. Sekarang saya membeli perusahaan yang punya goodwill. Ya. Si goodwill itu bisa teridentifikasi nggak? Tidak, Bu. Nggak ada, berarti nggak ada. Itu nggak masuk. Berarti hanya aset-aset dan utang-utang yang bisa saya identifikasi. Jadi udah nggak dihitung lagi. Jadi cuma kita lihat aja aset yang bisa diidentifikasinya apa, utangnya apa. Nah itu yang dinilai fair value-nya. Goodwill-nya dia udah hilang karena goodwill kan tidak bisa diidentifikasi. Berarti nanti goodwill-nya goodwill yang baru. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Yuk. Pelakuan goodwill ke depannya nanti bagaimana ya? Apakah akan diamortisasi atau bakal tetap seperti itu nilainya? Oke, dulu yang ngajar AKM-nya siapa? AKM. Mas jangan lupa siapa yang ngajar AKM-nya. AKM. Akuntansi keuangan menengah. Siapa dulu? Lupa. Enggak diajarin di sana waktu cerita aset tidak berwujud. Kayak apa ya? Kurang terlalu Paling cuma disinggung. apa ya, goodwill tuh kayak cuman sebentar doang gitu, jadi lupa mungkin. Oke. Saya berhenti sebentar ya, lagi azan bentar ya. Oh ya.
beli perusahaan yang ada goodwill, sorry goodwill. Harusnya di AKM belajarnya ya ceritanya. Jadi goodwill itu kan tadi timbul karena kita melakukan kombinasi bisnis, terus dapat goodwill diapakan. Kalau dulu, zaman dulu banget ya, goodwill itu diamortisasi selama 40 tahun. Terus berubah lagi amortisasi 20 tahun ya. Terus sejak kita ikut IFRS ini, maka goodwill itu tidak diamortisasi tapi diimper. Tahu diimper? Impairment. Jadi tiap tahun perusahaan itu melakukan penilaian ulang apakah ia masih ada goodwill segitu. Kalau goodwillnya sudah turun, maka di jurnal nanti, jurnalnya gimana? Expenses pada goodwill, kan gitu. Tapi goodwill nggak pernah naik ya, dia hanya bisa turun. Gimana tadi, siapa yang nanya tadi? Saya, Bu. Yang tanya goodwill tadi siapa? Nggak kelihatan di sini. Oke, nggak apa-apa. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan? Ya, Bu, Jadi terima goodwill kasih. itu diimper. Caranya gimana? Ya dihitung. Jadi saya ngitung lagi tuh. Istilahnya kan perusahaan yang saya beli itu kan namanya CGU ya. Ada cash generating unit. Itu di AKM itu harusnya ya. Perusahaan yang saya beli itu saya hitung lagi gitu loh. Bener nggak sih si goodwill-nya itu masih sekian? Kalau turun, ya turunin. Kalau naik ya nggak diapa-apain. Kalau nggak turun-turun, ya udah segitu aja. Nanti di hampir keseluruhan pembahasan kita nanti goodwill-nya itu dianggap tidak turun. Jadi ya udah nggak dipikirin goodwill-nya gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Kalau pengakuisisi tidak 100%, berarti kan nanti kan ada timbul NCI, Bu. Nah, itu tuh nanti waktu tanggal akuisisinya, NCI-nya itu dicatat sebagai NCI atau nanti berpengaruhnya hanya pada jumlah goodwill yang didapat aja, Bu? Oke, itu nanti kita bahas di pertemuan mungkin keempat ya. Oh iya, Kalau terima kita kasih. masuk ke ketika kita masuk ke laporan konsolidasi, gitu. Oke? Karena itu udah nanti melibatkan pencatatannya panjang, ceritanya panjang. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Tadi sebelumnya kan Bu ada beberapa bentuk kombinasi bisnis. Jadi Bu, bagaimana pertimbangan perusahaan itu dia mau mengakuisisi, melakukan merger atau konsolidasi, Bu? Ya itu kan tergantung perusahaan yang mau kita beli ya. Ya enggak? Saya maunya tergantung perusahaan yang mau kita beli dan tergantung uang yang saya miliki ya enggak. Kalau misalnya saya beli perusahaan secara utuh duitnya enggak ada kali ya. Terus dia juga yang mau dibeli belum tentu juga mau semuanya, belum tentu juga dia mau lebur gitu. Itu pertimbangannya. Pertimbangannya dari sayanya punya uangnya sebanyak apa. Terus karena kalau misalnya perusahaan itu lebur, ya kalau saya bisa ngurusnya ya udah terlanjur saya ngasih uang, taunya saya nggak bisa ngurus juga gitu ya. Nah kalau perusahaan itu nggak bubar berarti induk sama anak ya masalahnya saya bisa mengendalikan nggak apa keuntungan saya membeli itu. Jadi pertimbangannya sih lebih kepada pertimbangan bisnis gitu ya. Menguntungkan nggak buat saya, terus saya punya uang nggak, terus perusahaan yang mau dibeli mau nggak dia menyerahkan, mau nggak dia lebur gitu. Kalau nggak mau ya nggak bisa juga kita beli gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Halo? Sambil jalan ya nanti kita laporan konsolidasi, nanti kita bisa membandingkan dengan merger lagi gitu ya. Lanjut.
Tadi kan metode purchase itu saya harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah sekarang siapa sih yang dimaksud dengan pihak pengakuisisi? Nah di sini adalah entitas yang mengalihkan kas atau mengalihkan aset atau menimbulkan liabilities. Entitas yang menerbitkan ekuitas. Entitas yang ukuran relatifnya biasanya lebih besar daripada yang diakuisisi. Entitas yang berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Jadi perusahaan yang mau membeli itu udah lebih duluan ada gitu. Sebelum adanya kombinasi bisnis. Itu namanya pihak pengakuisisi. Halo? Itu pihaknya ya. Kenapa Iya, kita Bu. harus mengidentifikasi siapa pihak pengakuisisi? Karena yang akan melakukan pencatatan dengan purchase method adalah pihak pengakuisisi. Tanggal sudah ya, tanggal penandatanganan kontrak. Jadi ini pas kita bikinnya. Oke, pengukuran pakai apa tadi? Fair value. Ya. Nah, beli perusahaan itu nggak seperti beli roti, beli kacang goreng, nggak ada biayanya, ya. Nah, kalau kita membeli perusahaan itu kan pasti mengeluarkan biaya. Nah, biayanya kita bagi di situ. Ada biaya-biaya langsung, itu berupa harga yang dibayarkan kepada pihak yang kita beli. Ini diakui sebagai biaya perolehan investasi atau investment cost, ya. Kemudian biaya langsung lainnya seperti biaya akuntansi, biaya hukum, biaya konsultan, biaya finder. Finder itu apa? Finder itu orang yang menemukan, mencarikan perusahaan yang mau kita beli. Itu masuk sebagai expense, jadi investment expense. Okay. Kemudian biaya-biaya langsung lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran saham atau pendaftaran utang. Jadi kalau misalnya saya membeli perusahaan itu menerbitkan saham saya atau menerbitkan surat obligasi itu kan ada biayanya. Nah, maka biaya-biaya seperti ini ikut versi AKM. Nah, sekarang AKM gimana? Kalau kita menerbitkan surat utang, ada biayanya, dikemanakan itu biayanya? Masih ingat nggak? Mengurangi perolehan, Bu. Saya menerbitkan saham, saya mengeluarkan biaya apa sih yang kalau kita menerbitkan saham itu? Pasti biaya listingnya kan? Biaya daftarnya kan? Ke mana? Ke Bursa Efek ya? Iya. Ya, Bu. Mengurangi share premium. Kalau biaya pendaftarannya. Kalau misalnya yang saya terbitkan bukan surat, bukan saham, tapi misalnya obligasi. Sama, obligasi juga harus didaftarkan. Itu apa? Menambah diskon atau mengurangi premium. Bukan ke expense itu, ya. Yang ke expense itu biaya konsultasi hukum, biaya tanya, biaya makelarnya. Di sini istilahnya bukan makelar tapi finder. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Izin bertanya, Bu. Kalau untuk yang berpengaruh ke share premium tadi, saham itu terbatas pada biaya pendaftaran sama penerbitan aja? Atau kayak misal, Bu, biaya, kan perusahaan tuh sebelum menerbitin saham, dia ada audit dulu. Nah, kalau biaya audit dalam rangka penerbitan saham itu masuknya di expense kan atau Expense. Itu expense. Expense. Berarti kalau yang di share premium itu terbatas ke pendaftaran sama listing. Kalau dulu saham itu dulu banget saham itu kan dicetak ya dalam kayak bentuk kertas, jadi printing, ada printingnya. Biaya ngeprint sama biaya mendaftarkan, daftarnya kemana, ke bursa gitu kan dulu ya. Sekarang saham di print nggak? Enggak. Udah jarang, Bu. Nggak pakai lembar.
kita kan bilangnya lembar-lembar saham ya. Kita beli 1000 lembar saham. Ada nggak 1000 lembarnya? Enggak. Nggak ada. Nah, itu jadi kan nggak ada biaya printing, tapi biaya apa dong? Pasti ada yang mencatatkan kan buat kita. Ya, dari mana saya tahu bahwa saya punya 1000 lembar saham? Nah, itu biasanya ada perusahaan yang mengakomodasi, yang menguruskan. Nah, itu masuk ke dalam paid in capital. Jadi bukan lagi printing, tapi di situ pendaftaran sama penerbitan. Nah, kalau biaya akuntan segala macam itu di expense saja. Gitu, ya. Kalau di kita sih di AKL biasanya disederhanakan saja, biasanya kalau penerbitan saham udah biasanya sebutkan biaya penerbitan, oh itu berarti ke paid in capital. Tapi kalau biaya-biaya lain ya expense. Halo? Bu, tapi dulu di AKM itu kan ada direct cost sama indirect cost ya, Bu. Terus saya baca lagi yang direct cost itu dia kayak biaya percetakan yang Bu bilang, baru honor konsultan hukum, underwriter, honor akuntan. Apa bedanya sama yang kita pelajari sekarang, Bu? Kan saya baca buku Ibu juga. Itu juga ada kayak biaya akuntansi, biaya hukum gitu-gitu, Bu. Sama, iya. Ini kan kalau itu kan biaya penerbitan saham. Maksudnya kan itu kita menerbitkan saham bukan dalam rangka membeli perusahaan kan? Kalau di AKM. Oh, berarti kita fokus ke penerbitan sahamnya aja gitu ya, Bu, kalau di AKM ini ya, Bu? Kalau di AKM kita mau menerbitkan saham, biayanya ada yang langsung, ada tidak langsung itu kan. Yang Iya, langsung Bu. kan yang langsung itu kan harga sahamnya sendiri kan. Iya. Sorry. Langsung ke premiumnya. Saham, berarti kan ada 3 ya. Sahamnya sendiri kan, harga sahamnya sendiri. Terus tadi biaya yang berkaitan dengan apa tadi printing. Saya nggak tahu Honor konsultan. Ada konsultan atau segala macam, tapi yang mengurangi paid in capital itu adalah biaya pendaftaran saham sama printingnya, istilahnya printing gitu, printing sama listing di bursa itu ke paid in capital. Tapi kalau biaya apa tadi konsultasi, biaya akuntan itu di expense kan di AKM? Di AKM itu dia enggak, Bu. Jadi kalau di AKM itu ini kan saya buka catatan kan, Bu. Itu dia direct cost itu yang masuk expense itu kan indirect cost. Nah, indirect cost itu cuman gaji manajemen, Bu. Sedangkan kalau misalnya kayak honor konsultan, underwriter, honor jamin emisi gitu, Bu, itu dia direct cost, Bu. Direct cost diapakan? Kalau di sini direct cost itu diperlukan sebagai biaya pendanaan sehingga langsung mengurangi cash yang diterima dan share premium, Bu. Iya, benar. Iya, sama. Jadi yang biaya-biaya yang berkaitan dengan pendaftaran dan penerbitan surat berharga itu ke paid in capital. Iya benar sama. Terus kenapa? Jadi kalau di cerita di AKL itu kita jadi kayak double. Yang pertama saya biayanya itu biaya yang berkaitan dengan pembelian perusahaannya. Yang kedua saya biaya yang berkaitan dengan penerbitan sahamnya. Kalau saya membeli perusahaannya itu dengan cara menerbitkan saham. Halo? Ya enggak? Tadi yang bertanya namanya siapa? Halo? Milen, Bu, tapi karena saya baca lagi biaya penerbitan saham, jadi saya bingung gitu, Bu. Siapa biar saya bisa manggil? Fauzia, Bu. Fauzia, gimana Fauzia? Itu, Bu, tadi kan Milen, gara-gara Milen nanya itu kan, Bu, saya buka lagi buku AKM. Ternyata sama itunya, Bu. Apa itu namanya, Bu? Sama kata-katanya, tapi kalau di AKM dia itu direct cost, mempengaruhi langsung ke share premium. Sedangkan di AKL itu diakui sebagai expense. Makanya saya masih berpikir gitu kan, Bu, bedanya Yang di mana? Yang tapi kayaknya expense nggak ada tuh yang expense yang mana? Iya loh, Bu. Yang expense yang mana nih? Biaya langsung lainnya seperti akuntansi, hukum, konsultan, dan biaya penemuan. Ini bukan dalam rangka penerbitan sahamnya. Yang B ini dalam rangka
pembelian perusahaannya. Yang ini, yang Oh, jadi kan kalau beli perusahaan kan saya ada biaya akuntansinya juga, ada biaya hukumnya oh, juga, ada konsultannya, oh, gitu. paham, 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 Bu. Ya. Nah, sekarang kalau saya membeli perusahaan pakai saham. Jadi saya nggak bayar uang kas, tapi saya menerbitkan saham saya sendiri. Jadi saya beli perusahaan dengan cara menerbitkan saham. Nah, berarti kan ada dua cerita ya di situ ya. Iya, Cerita Bu. perusahaan sama cerita menerbitkan Paham. saham. Nah, cerita menerbitkan sahamnya ikut versi AKM. Kan Oh, kita bagi dua kan? iya, Kan Bu. berkaitan langsung dengan pendaftaran sama penerbitan, berkaitan langsung ya. Itu mengurangi paid in capital. Capital. Kalau iya selain itu ya expense aja. Oh, baik, Bu. Expense itu Makasih, ada Bu. iya, tapi kalau menurut saya ya, kalau kita itu mau membeli saham dengan cara menerbitkan saham, ya udah aja sekalian konsultannya, sekalian biaya akuntansinya sekalian, ya enggak? Sekalian membeli sama sekalian menerbitkan saham. Kayaknya kita nggak perlu mencari dua perusahaan yang berbeda, yang satu cerita membeli, yang satu cerita menerbitkan saham. Kalau menurut saya itu akan gabung gitu. Jadi konsultasinya itu sekalian. Karena di dalam konsultasi itu juga termasuk saya belinya pakai apa nih? Pakai uang kas, pakai utang, atau pakai apa? Itu termasuk konsultan di situ. Saya pakai apa nih enaknya gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Jadi kalau misalnya saya membeli perusahaan tapi saya nggak menerbitkan saham, saya pakai uang kas. Kan yang nomor 3 ini nggak ada ceritanya ya nggak? Yang biaya langsung ini nggak ada. Kalau saya pakai kas ya hanya nomor 1 dan nomor 2 kan? Oh, iya, Bu. Ini loh biaya transaksi ini. Kalau saya pakai kas ya berarti kan hanya ini aja, harga yang dibayarkan sama biaya akuntansi, hukum, konsultan. Konsultan bukan dalam penerbitan saham, ini konsultan dalam saya membeli perusahaan. Nah, tapi kalau saya itu membelinya dengan menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi, berarti ada 3 cerita ini gitu. Fauzia. Gimana? Iya, Coba Bu. yang lainnya. Udah paham, Bu. Soalnya saya pikirkan, Bu, itu Kalau saya pakai hutang ya biaya penerbitan hutangnya mengurangi premium atau menambah discount on bonds payable. Terus biaya-biaya selain itu ya di expense juga. Tapi logika saya, kalau saya membeli perusahaan dengan cara menerbitkan saham atau menerbitkan surat obligasi, maka biaya akuntansinya, biaya hukumnya, biaya konsultannya kayaknya sih gabung aja jadi satu gitu. Saya nggak akan mencari lagi orang atau perusahaan untuk konsultan penerbitan saham lagi, penerbitan hutang lagi, sekalian aja sama. Pasti orang ini kan ngerti dong, orang yang mau membeli perusahaan tuh tahu dong konsultannya, ya. Gitu. Logikanya. Jadi dalam yang lain gimana? Di paraprase. Coba diulangi penjelasan saya. Paraprase gimana? Fauziahnya gimana? Paham nggak? Udah, Bu. Jadi menurut saya yang saya ambil dari penjelasan Ibu tadi, kalau misalnya itu kan dia kalau yang di AKM itu kan karena dia itu kan langsung ke biaya penerbitan saham, sedangkan kan kita ini bahas tentang pengakuisisian dari perusahaan. Jadi asumsinya itu bahwa dia itu sekali semua gitu, Bu, dari konsultasi untuk kita mau mengakuisisi perusahaan dan sekaligus kita itu membayar juga konsultasi untuk penerbitan sahamnya gitu, Bu. Iya, kalau menurut saya logikanya begitu. Saya nggak bakal nyari orang lagi gitu. Sekalian aja, bayar aja. Karena waktu konsultasi pembelian perusahaan pun, saya juga akan nanya, gitu ya. Ini saya baiknya pakai apa ya? Gitu. Itu biasanya langsung sekaligus, gitu ya. Tapi Baik, kalau Bu. saya ceritanya hanya menerbitkan saham, hanya menerbitkan obligasi, itu kan ceritanya bukan cerita pembelian saham. Itu ya ikut versi AKM gitu. Ya kalau misalnya pas saya beli perusahaan kemudian saya menerbitkan saham, saya juga bayar lagi konsultasi untuk penerbitan saham, ya tetap aja itu tadi
Kalau yang tidak langsung ya tetap di expense. Kalau yang langsung ya ke additional paid in capital gitu ya. Ya, siapa tadi namanya? Fauzia, Bu. Fauzia. Fauzia Iya, dari Bu. Medan. Iya, Bu, dari Kabanjahe, Bu. Oke. Ini sekarang posisi di Medan. Enggak, Bu, di Kabanjahe, Bu. Kabanjahe. Di mana tuh Kabanjahe? Gunung Sinabung, Ibu tahu, Bu? Oh, I see. Ah, ya. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Bu, terkait penerbitan saham kan biaya langsungnya itu mengurangi additional paid in capital ya. Tapi saya baca di sumber lain itu mengurangi retained earning, Bu. Nah, itu sama atau enggak ya? Kalau penerbitan saham kan biaya langsungnya mengurangi paid in capital. Tapi saya baca di sumber lain itu mengurangi retained earning, Bu. Biaya langsungnya. Biaya langsung apa? Penerbitan saham. Nah, itu sama atau enggak ya, Bu? Salah kali. Kalau Saya masuk baca RE di RE itu asalnya dari mana sih? Dari income statement kan? Baru masuk ke RE. Kalau biaya penerbitan saham enggak dong. Kalau kan tuh harus didaftarkan ke mana? Ke bursa kan? Itu di expense. Masuk ke RE enggak, itu ke paid in capital lah. Ke share premium. Jadi enggak di RE ya, Bu? Yang mana ke RE? Yang biaya langsung yang mengurangi penerbitan saham. Biaya langsung itu apa? Contohnya? Biaya pendaftaran. Enggak, itu ke paid in capital, tidak ke RE. RE itu tadi yang biaya konsultasi, biaya manajemen gitu. Ya akuntannya. Tapi pokoknya yang dimaksud dengan pendaftaran, penerbitan pokoknya semua biaya yang kita keluarkan sampai terdaftar sampai masuk di bursanya. Ya, itu pendaftaran sama penerbitan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Kapan ya kita pakai additional paid in capital dengan share premium, Bu? Atau itu sama, Bu? Sama. Kalau share premium itu temenannya sama share capital. Kalau additional paid in capital itu temenannya sama capital stock atau common stock. Kalau bahasa Indonesianya maka saham sama harta biasa. Baik, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Tadi kan terkait yang goodwill kan itu kelihatan kan Bu asetnya, jadi dia masuk neraca. Kalau yang gain or bargain purchase itu kan dia goodwill negatif, itu masuk income statement atau masuk neraca juga ya Bu? Masukkan gini, kalau kita membeli perusahaan lain, terus perusahaan itu kan bubar ya, berarti kan akun-akun perusahaan yang bubar itu kan dimasukkan ke saya, ya enggak? Masukkan ke saya kan? Iya, Bu. Halo. Jadi kasnya Iya, Bu. Iya, Bu. Utangnya dia masuk ke akun saya, ya enggak? Nah, pada saat Iya, Bu. neraca baru, ya enggak? Iya. Nah, pas saat saya menyusun neraca yang baru itu, ada nggak di neraca gain on bargain purchase? Neraca? Nggak ada. Larinya kemana? Dia kan sebetulnya kalau namanya gain, namanya itu tuh kan maksudnya ke income statement. Tapi kan saya nggak nyusun income statement segera. Income statement itu kan setahun. Kan kita nggak setahun. Jadi sudah kita beli, kan kita dapat akun-akunnya dari orang tersebut masuk ke neraca kita. Jadi nanti kita bikin neraca sendiri plus neraca orang pada saat segera setelah saya membeli. Ada nggak itu gainnya di situ?
Nggak ada di neraca, nggak ada Belum. gain. Larinya kemana? Ke RE gitu. Oke. Mm-mm. Makasih. Karena kita nggak nunggu bikin income statement dulu. Kalau nunggu income statement dulu masuk tahun kemudian dong. Oh ya, berarti langsung masuk ke RE ya, Bu? Langsung masuk ke RE. Tapi kalau di Oh ya. jurnalnya dibuat ya, di jurnalnya dibuat, gainnya dibuat. Oh Tapi ya. nanti Makasih. masuknya ke RE. Sama seperti biayanya nih, beban-beban ini. Dimasukkan beban berjalan. Nah, beban berjalan juga sama. Beban berjalan masuk kemana? Kan nggak mungkin ke income statement. Karena kita langsung dibukukan ke neraca nantinya. Langsung kita bikin neraca. Jadi ke RE gitu. Kan bikin, terus akun-akun dia masuk ke akun-akun saya. Nah, itu langsung kita bikin neraca. Kan kayak perusahaan baru berdiri, ya enggak? Kan artinya lebur tuh. Saya beli nih hari ini, lebur dia. Kan saya bikin dong neraca per hari ini. Per saat saya ada masuk-masuk yang baru. Kita bikin neraca per hari ini. Gitu. Kan nggak boleh ditunda pencatatannya. Pada saat saya melakukan pembelian, saya dapat aset-aset, dapat utang-utang, ya saya masukin. Ya. Iya, Bu. Jadi masuk ke gitu. Bu, izin tanya, Bu. Berarti nanti waktu kita mengakui tuh semua aset dan liabilitasnya plus gainnya. Berarti nanti tuh gainnya langsung ditutup gitu ya, Bu, ya, ke RE ya, Bu? Gainnya langsung ke RE aja. Oh, oke, Bu. Nggak ditutup sih, cuma ya kan biasanya kita jurnal itu kan jurnal pembelian, ya nggak? Investment di PT apa pada kas misalnya, terus biaya-biaya pada kas, terus ada lagi yang share premium pada kas gitu kan, atau bonds payable pada kas kan gitu untuk biaya-biayanya. Nah itu di jurnal. Nah cuma nanti kalau kalian disuruh membuat, jangan ke RE di situ ya. RE itu kalau kalian disuruh membuat neraca pada saat itu. Jadi begitu kita beli, terus kita bikin neraca, ya berarti mau tidak mau si expense yang tadi itu masuk ke RE. Kalau nggak disuruh bikin neraca ya biarin aja. Nanti di akhir dia akan masuk, akan kita tutup ke income statement. Maksudnya di sini itu kita melewatkan pembuatan income statement, karena yang ditanya biasanya adalah transaksi pada saat kita membeli perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh biasanya membuat neraca segera setelah saya membeli. Neraca kan ada RE, terus si ininya investment expense-nya kemana? Ya ke RE kan, gitu. Kalau tidak disuruh membuat, jadi jurnalnya tetap gain ya. Jurnalnya tetap gain. Halo? Jurnalnya gain. Cuma kalau pada saat itu kita disuruh menyusun neraca, jadi sekarang posisi kas saya berapa, utang saya berapa, itu kan ditambah-tambahin ya enggak? Nah kalau neraca kan enggak ada gainnya, larinya kemana? Ke RE gitu. Kalau nggak disuruh buat neraca ya nggak, biarin aja. Kalau suruh buat neraca, mau nggak mau dia ke RE. Halo. Ya, baik, Bu. Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Halo, lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Nah, apa sih cara menghitung goodwill ya? Itu adalah biaya akuisisi dikurangi dengan jumlah nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diambil alih. Saya ceritanya hanya yang di sini dulu ya. Kalau yang goodwill ini nanti ceritanya kalau sudah saya membeli saham. Kalau di sini kan saya membeli perusahaannya. Jadi nanti yang cerita induk sama anak, ada kepentingan non pengendali. Jadi saya cerita goodwill yang ini dulu ya.
Jadi biaya akuisisi, nilai wajar imbalan. Jadi tadi saya ngasih apa aja waktu beli perusahaan. Mungkin ngasih uang kas, mungkin ngasih surat utang, ngasih surat saham, atau mungkin semuanya dikasihin. Ya kas, ya utang, ya apa? Ya saham atau kas, tambah utang, tambah tanah, atau tambah gedung tuh tanah yang di sana gitu kan misalnya. Nah, itu dikurangi dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diambil alih. Ada kata-kata teridentifikasi karena goodwill itu adalah aset yang tidak bisa diidentifikasi. Jadi ini saya ngasih berapa, saya dapat berapa. Kalau masih ada selisih berarti goodwill. Oke? Ada pertanyaan sampai di situ? Lanjut? Yang Lanjut, Bu. Yang bawahnya nanti kalau udah ke konsol ya. Ini contoh nih. PT Panorama membeli aset neto dari PT Senja tanggal 27 Desember akhir tahun ya. Dalam kombinasi bisnis tersebut PT Senja kemudian dibubarkan. Ini artinya apa? Merger. Ya. Aset teridentifikasi dan liabilitas PT Senja yang diambil alih tersebut datanya sebagai berikut. Jadi ini nilai tercatatnya sama nilai wajar. Terus ada yang nanya, Bu, siapa yang melakukan layan atas aset-aset dan utangnya? Appraisal biasanya. Ya. Makanya ada biayanya, ada biaya appraisal. Nah, segini. Total asetnya kalau yang tercatat itu artinya apa? Yang di bukunya dia ya. Yang di bukunya dia itu 1 juta. Kemudian utang-utangnya berapa itu? 250, berarti net asetnya 7,5. Tapi kalau kita nilai berdasarkan nilai wajar, ternyata net asetnya 1,2. Oke. Terus saya bayarnya pakai apa? Masih ingat nggak yang tadi ya? Nah, misalnya saya belinya semuanya 100% ya kan? Ya dong, kan tadi perusahaannya bubar ya? Nggak mungkin nggak 100%. Saya bayarnya, saya ngasih imbalannya uang 400 juta, saham itu bukan 50.000 lembar, 50 tapi 50.000 lembar ya, diganti. Parnya 10 dengan nilai pasar 20, jadi 50.000 lembar kali 20 berapa itu? 1 juta ya? Iya. 1 juta ditambah 400, 1,4. Dalam transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT Panorama membayar berbagai biaya untuk akuisisi 9 juta, biaya penerbitan saham 5 juta. Oke, tadi masih ingat ya? Jadi saya mengeluarkan uang berapa di sini? 400 juta, sama saya menerbitkan 50.000 lembar saham, nilai wajarnya 1 juta. Berarti saya ngasih imbalannya 1,4 juta ya. 1,4 juta ya. Yang saya peroleh berapa? Balik lagi ke halaman sebelumnya. Kenapa lama sekali? 1 miliar 200. 1 miliar 200 ya, Bu. 1, yang patokannya jangan book value-nya ya. Kan kita mau nyari goodwill dulu ya. Cari goodwill dulu ya. Di sini kan 1,2. Saya bayar berapa? 1,4. 1,4. Jadi berarti goodwill-nya berapa? 200. Kalau kita mau nyari total selisih, patokannya nilai tercatat. Kalau di sini net asetnya berapa itu? 7,5 kan? 7,5. Tadi saya bayar berapa? 1,4. 1,4 dikurangi 7,5 berapa? 6,5. 650. Ya enggak? Jadi saya tuh bayarnya 650 lebih mahal. Ya enggak? Kenapa saya bayar 650 lebih mahal? Oh, karena beberapa akunnya beda-beda nih. Net receivable ini ternyata di sini over value. Perusahaan nyatetnya 150, ternyata nilai wajarnya cuma 140. Inventory under value, tertulis 200, ternyata fair value-nya 50. Jadi total 650 itu adalah karena beberapa akun beda.
Nah, kalau kita lihat perbedaannya itu hasilnya itu adalah berapa itu? 1,2 dikurangi 7,5 berapa tadi? 450, Bu. 450. Jadi yang total selisih itu 1,4 dikurangi 750 sama dengan 650. 650 itu coba kita lihat dari akun-akun apa saja bedanya. Ada akun-akun itu yang beda nilai wajar sama nilai tercatatnya. Itu hanya 450 yang bisa saya identifikasi. Terus yang 200-nya apa? Nah, 200-nya adalah goodwill. Gitu. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut? Jadi Lanjut, Bu. 200. 200. Jadi kalau hanya sekedar mencari goodwill, kalian bandingkan antara fair value imbalan dengan fair value aset neto yang diperoleh. Selisihnya adalah goodwill. Kalau kalian mau tahu nilai keseluruhan selisih, bandingannya bukan fair value, tapi bandingannya book value. Tadi book value-nya 750, saya bayar 1,4, selisihnya 650. Kenapa? Karena ada beberapa akun antara book value sama fair value-nya beda. Nah, selisih bedanya berapa? 450. Itu saya bisa identifikasi, ini loh yang beda, yang beda. Terus yang 200-nya apa? Enggak ada tuh di situ. Oh, itu berarti goodwill. Oke? Halo? Ini bedanya di kelas dengan di depan. Iya, Bu. Ya. Kalau di kelas kan saya bisa lihat. Oke. Nah, ini goodwill 200. Jurnalnya gimana? Nah, investment in Senja, pada cash, pada common stock, pada paid in capital, atau kalian boleh ganti common stocknya dengan share capital. PIC-nya dengan share premium. Ini jurnal untuk menyerahkan uang kas sama menyerahkan saham untuk memperoleh aset neto Senja. Terus saya keluarkan uang lagi tuh, investment expense 9 juta, share premium 5 juta. Ini untuk penerbitan saham tadi ya, sama cash 14. Lanjut, jurnalnya ada berapa? 3. Nah, ini namanya jurnal alokasi kalau yang ini, ya. Jadi saya kan dari dia itu mendapatkan uang kas, receivable, inventory, land, building, equipment, paten, sama utang-utang. Dan itu ada goodwill 200. Itu. Nah, investmentnya hilang kan? Sorry. Nah, investmentnya di sini hilang, habis gitu. Gedean ya, nggak kelihatan ya. Di bawahnya ada investment, ya 1,4 habis, hilang. Nanti sehingga dengan demikian nanti di neracanya tidak ada akun investment in S karena sudah hilang. Jadi dia di dalam cerita merger ini dia hanya akun sementara, nantinya akan dihapuskan, akan dialokasikan ke berbagai akun yang kita peroleh dari perusahaan yang dibeli. Ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Untuk pencatatan jurnal yang ini alokasi ini apakah ada patokan kegiatan tertentu Bu? Misal kayak pas tanda tangan kontrak baru dicatat jurnal alokasi atau bagaimana Bu? Tanggal tanda tangan kontrak, tanggal akuisisi. Ini kapan kita bikin tanggal akuisisi? Tanggal akuisisi itu apa? Tanggal penandatanganan kontrak di notaris kan gitu. Iya Bu. Gitu. Ya prakteknya mah bisa ke notarisnya hari ini, ya besok. Cuma kan tertanggal. Kalau jurnal itu kan ada tanggalnya. Tanggalnya tanggal kontrak. Yang ke notaris siapa? Yang ke notaris cuma pimpinan perusahaannya.
Yang membukukan siapa? Bagian pembukuan, bagian akuntansi. Nanti dia berdasarkan kontrak itu dia bikin jurnal gitu. Bu izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk pencatatan jurnalnya ini, waktu tanggal akuisisi boleh nggak langsung nulis akun-akunnya? Akun-akun asetnya tanpa pakai investasi itu. Kalau saya sarankan pakai investasi dulu. Karena suka pada salah. Boleh langsung. Tapi kalau salah saya coret langsung gitu. Karena saya nggak bisa ngelihat ininya, ya. Boleh aja. Langsung cash 50, net receivable, inventory, land, building, equipment, patent, goodwill, accounts payable. Terus kreditnya apa di situ? Kreditnya kan itu tadi common stock ya. Sama paid in capital. Boleh. Asal jangan salah. Kalau saya menyarankan mendingan pakai investment dulu. Kenapa? Karena nanti cerita mendebat investment itu akan kita pakai di bab-bab berikutnya. Gitu. Jadi untuk membedakan cerita merger sama cerita konsolidasi. Jadi sebaiknya pakai aja supaya nyambung sama bab berikutnya. Gitu. Ya. Oh ya, terima kasih, Bu. Ayo. Kita sampai jam berapa? Jam 1 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kurang, Bu. Sampai jam berapa? 13. Kan tadi mulai setengah 11 ya? Setengah 12, jam 1. Ya, jam 1 pas, Bu. Stok, tuh kan saya bilang juga kalau di apa namanya di Zoom tuh suka pada diem ya. Oke, sekarang kasusnya kita ganti ya. Yang ini kan yang A tadi. Oke. Ini goodwill. Oke, sekarang kalau nah, masih yang tadi, masih ingat PT Senja tadi ya. Di sini saya tidak menyerahkan uang, tapi saya menerbitkan 40.000 lembar saham ya. Parnya 10, fair value-nya 20. Jadi berapa itu? 20.000 kali 40.000 kan 800, ya enggak? Plus notes payable 200. Jadi totalnya 1 juta. Ya. Kalau tadi kan kas 200 ditambah saham 1 juta. Kalau sekarang saya nggak pakai uang kas ya. Saya menyerahkan 40.000 lembar saham atau 4 kali 20 200 plus notes payable 200. Jadi totalnya 1 juta. Yang saya peroleh berapa? 1,2. Saya bayar berapa? 1. Nah, berarti yang 200-nya adalah goodwill negatif atau gain on bargain purchase. Kalau yang tadi saya bayar berapa? 1,4. Ini sekarang saya bayar 1 juta dan saya mendapatkan 1,2. Jadi ada gain on bargain purchase gitu. Kalau akun-akun si PTS-nya kan sama kan? Yang beda hanya saya ngasih berapa di contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ya. Maka jurnalnya seperti ini. Investment in PTS, notes payable, share. Nah, ini saya udah pakai share capital ordinary share premium. Terserah ya kalian mau pakai yang mana, tapi asal klop aja ya. Terus ini sama investment expense, share premium sama cash. Nah, oke, terus kita alokasikan. Nah, di situ ada akun gain on bargain purchase 200. Ya? Iya, Bu. Halo. Sudah. Ya, Bu, izin bertanya lagi, Bu. Oke. Tadi kan ini dia menerbitkan efek hutang kan, Bu, pakai notes payable 10%. Itu kenapa tidak di itu ya, Bu ya, di present value kan? Apa emang nggak di present value kan, Bu? Ya, kalau nanti di soal bisa di present value kan. Kalau di sini anggap aja si bunga pasar sama bunga kuponnya sama 10%. Kalau tidak ada cerita lain, entah di dalam soal atau dalam bahasan, itu asumsinya berarti 10% notes payable itu sama dengan di pasaran bunganya.
Nah, kalau misalnya disebutkan di situ nanti misalnya bunga di pasar misalnya 9%, ya berarti kalian harus mencari present value. Gitu. Ya. Tadi siapa yang nanya? Saya Bu, Rezeki Chandra Firmansyah. Jadi gitu ceritanya. Oke, Kalau baik tidak Bu, ada, terima kasih. kalau tidak ada cerita apapun di situ berarti bunga pasarnya sama dengan bunga kupon. Tapi kalau di situ disebutkan misalnya menyerahkan 10% notes payable senilai 200.000. Bunga di pasar saat itu 8%. Nah, berarti harus mencari present value. Selisihnya kemana? Ke diskon sama premium. Berarti nanti bonds payable-nya bukan 200 gitu. Ya. Halo. Baik. Hayo nanya lagi. Udah tuh ceritanya cuma sampai di situ. Tuh kan habis. Nah, Bu, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak berarti kalian mengerjakan